Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Di sini kita akan belajar membuat aplikasi Android dengan menggunakan studi kasus, yaitu kasusnya adalah kalkulator BBM dan biaya. Isi materi yang akan kita pelajari di studi kasus ini, kita akan belajar menggunakan edit text untuk inputan, kemudian menggunakan teks untuk pelabelan, selanjutnya untuk spinner untuk pilihan input, dan representasi item dengan menggunakan kelas. Oke, studi kasusnya, spesifikasinya adalah kita membuat aplikasi yang dapat menghitung kebutuhan BBM untuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian juga menampilkan biaya yang perlu dipersiapkan. Jadi nantinya pengguna dapat menginputkan tempat yang dituju, jaraknya berapa, kemudian milih jenis BBM yang akan digunakan apa. Ketika setelah diklik itu, maka aplikasi akan menunjukkan yang dituju itu mana, jaraknya ada berapa, kemungkinan kebutuhan BBM-nya berapa liter, yang diperlukan berapa liter, kemudian biaya yang dipersiapkan untuk perjalanan tersebut untuk BBM-nya berapa ribu. Oke, langsung saja kita buka Android Studio, kita membuat proyek baru. Nama proyeknya adalah hitung BBM perjalanan. Oke, setelah muncul, selanjutnya di activity menu-nya di sini. Oke, untuk tampilannya di sini, biar lebih cepat, saya akan menggunakan linear layout. Kemudian linear layout, orientation-nya buat vertikal. Oke. Jadi saya nggak perlu ngeset posisinya ada di mana. Dia by default akan langsung dari atas ke bawah. BBM dan biaya. Saya nambahkan text view. Nah, dia otomatis langsung di bawahnya. Ini adalah nama tujuan. Kemudian di teks menggunakan plain text. Plain text ini juga varian dari text view. Jadi sebenarnya ini teks biasa. Dt tujuan, teksnya kosongan, ininya inputkan tujuan. Di bawahnya kita tambahkan lagi. Setelah tujuan adalah jarak tempuh. Jarak tempuh ini karena isinya harusnya angka, jadi saya kasih yang number. Edit jarak, ininya jarak dalam km. Selanjutnya adalah pilihan BBM. Untuk pilihan BBM-nya kita menggunakan spinner. Spinner ini ya. Atau kalau misalkan dalam web kita mengenalnya dengan drop down gitu ya. Kalau di Android namanya adalah spinner. SPN. Kalau mau kita sedikit merapikan, kita bisa ngeset paddingnya, padding topnya 10 dp, left dan right-nya 10 dp juga. Selanjutnya button untuk hitungnya, btn hitung, teks hitung. Di bawahnya saya tambahkan space terlebih dahulu biar ada jedanya itu ya.
layout height-nya 20 dp. Baru di bawahnya ini ada untuk txt tujuan, nanti tujuannya akan muncul di sini. Di bawahnya tujuan itu ada txt jarak untuk menunjukkan jaraknya. Bawahnya lagi ada txt biaya. Biayanya ada berapa? Oke, layoutnya sudah sesuai. Kita jalankan dulu. Oh, error, tidak boleh menggunakan karakter ini. Kita menggunakan seperti ini, seperti di HTML ya. Pakai ampersand. Oke, sudah keluar. Ini hanya saja pilihan BBM-nya masih kosong. Hitung juga masih belum bisa diklik, masih belum keluar apa-apa. Oke, selanjutnya kita nambahkan pilihan pada pilihan BBM. Kalau kita baca atau menonton tutorial Android, maka untuk menambahkan pilihan pada pilihan BBM ini, kita bisa menggunakan list. Hanya saja pada banyak tutorial besar itu kebanyakan listnya itu menggunakan array list of string. Di sini saya tidak menggunakan array list of string, tapi saya menggunakan array list of object. Kenapa? Karena di sini saya tidak hanya menyimpan nama BBM-nya saja, tapi juga tiap BBM itu harganya ada berapa. Oke, sebelumnya di sini saya akan melakukan inisialisasi komponen dulu. Saya menginputkan beberapa komponen yang nantinya akan kita manipulasi. Pertama adalah edit edit tujuan, edit untuk jarak, kemudian pilihan BBM, kemudian setelah dihitung nanti akan keluar ada 3 txt di bawah ini ya. Jadi saya menambahkan edit teks, edit tujuan, edit jarak, edit jarak, spinner, spn BBM, kemudian text view, txt jarak, txt tujuan, dan txt ya. Oke, lihat di sini yang saya masukkan ke dalam, yang saya deklarasikan di dalam kelas ini hanya komponen-komponen yang nantinya akan kita manipulasi atau kita ubah secara pemrograman. Kalau misalkan yang ini hitung biaya BBM, kemudian label-label ini tidak perlu kita masukkan karena label-label ini akan konstan, statis, tidak akan berubah selama aplikasi berjalan, maka saya biarkan aja. Saya membuat fungsi private void init komponen biar tidak meruntal jadi satu di on create. Nanti di on create tinggal saya panggil init komponen edit tujuan sama dengan Oke, saya deklarasikan pencarian matching ID-nya, selection komponennya berdasarkan ID. Selanjutnya, spinner BBM-nya di sini saya menggunakan list, tapi bukan list string seperti biasa, tapi saya akan membuat kelas dulu terlebih dahulu. Kelas baru dulu, nama kelasnya adalah BBM. Ada dua atribut di sini, yaitu nama BBM-nya dan harga per liternya. Saya inputkan konstruktornya
dan buat toStringnya. Kurang satu lagi yaitu getter untuk harga. Oke, jadi di sini ada method kunci, yaitu di sini methodnya adalah toString. toString ini gunanya untuk merepresentasikan kelas ini, kelas BBM dalam sebuah string. Representasinya itu seperti apa? Saya memilih representasinya adalah nama BBM-nya, titik 2, kemudian harganya. Itu ya, harganya mungkin saya kasih RP. Selanjutnya di sini saya akan membuat array list of BBM. List BBM sama dengan saya tambahkan isinya new BBM pertalit, harganya adalah 7.500, let's say sekian, anggap saja seginilah. Kemudian list BBM ini kita masukkan ke dalam spinner dengan menggunakan array adapter. Array adapter BBM. Array adapter. Ini array adapter, konteksnya adalah this, pakai simple spinner item, dan yang dimasukkan adalah data list BBM. Dropdownnya kita menggunakan simple spinner dropdown item. Kemudian kita set adapter tersebut pada BBM, pada spinnernya. Oke, cukup untuk init komponennya. Kita restart. Nah, di sini sudah keluar pilihannya pertalit, pertamax, solar, dexlit. Nah, oke, terlihat di sini kita memasukkan, kalau di tutorial array list-nya biasanya adalah array list of string, karena yang nantinya akan mau ditampilkan di sini adalah stringnya. Nah, karena kita sudah mendefinisikan toString untuk kelas BBM adalah seperti ini, nama, RP, harga, maka otomatis ketika kita masukkan BBM ini ke dalam array list, maka dia akan direpresentasikan, yang ditampilkan di sini adalah string yang kita representasikan pada toString. Kalau misalkan kita tidak membuat representasi toString seperti ini, apa yang terjadi? Dia akan menggunakan representasi default string yang tersedia di Java, bentuknya seperti ini ya. Ya, pokoknya nggak bisa terlihat lah. Makanya kita membuat representasi string yang mudah dibaca oleh umat manusia. Sepertinya sudah oke. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk hitungnya. Harus ada parameter view-nya ya. Untuk menghitung BBM, pertama kita perlu mendefinisikan dulu berapa liter yang diperlukan. Dapatkan dari jaraknya ada berapa. Jaraknya ada berapa. Untuk berapa liternya kita ngambil dari jaraknya ada berapa,
yang kita konversi ke double parse double. Nah, parse double di sini tidak bisa langsung get text karena get text ini sebenarnya dia bukan returnnya bukan string. Jadi kita ubah dulu menjadi string. Jaraknya kemudian kita asumsikan 1 liter itu bisa untuk menempuh 2,5 kilo ya. 2,5 km berarti jaraknya kita bagi dengan 2,5 itu kebutuhan liternya. Kemudian untuk biaya itu kalau dalam rupiah kita menggunakan integer ya, integer biaya. Kemudian kita mencari harga per liternya dulu. Harganya kita ambil dari spinner BBM yang selected. Get selected item ini dia akan return object, jadi perlu kita casting dulu ke BBM. Hasil castingnya kita ambil get harganya. Dan terakhir adalah biaya. Biaya ini kalau di rupiah harusnya bentuknya adalah integer, kita kalikan saja. Liter dikalikan harga. Biar muat saya casting ke integer. Baru kita set text-nya txt tujuan, set text, txt jarak, set text, dan txt biaya, set text. Oke, jadi ini kita ngeset txt tujuan, jarak, dan biaya dengan seperti ini. Tujuannya apa, jaraknya berapa, liternya liter BBM, dan biayanya berapa. Jangan lupa kita masukkan ini ke button hitung on click hitung BBM. Oke, sudah semua, kita jalankan. Jarak 85 kilo, pakainya pertama dong ya, kecil ya, bisa dibesarkan nanti. Tujuannya Jepara 85 kilo, memerlukan 34 liter BBM, sehingga biaya yang diperlukan adalah 340.000. Kalau kita menggunakan Pertalite hanya 255.000. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi di studi kasus ini kita sudah belajar bagaimana melakukan input, kemudian mengolahnya, termasuk bagaimana juga menggunakan spinner. Tapi tidak hanya dengan menggunakan string biasa, tapi kita menggunakan representasi kelas BBM. Di sini kita merepresentasikan sebuah kelas BBM itu terdiri dari nama dan harga, kemudian representasi stringnya adalah nama .2 rp harga. Kemudian dari sini karena kita menggunakan BBM tidak menggunakan string, jadi ketika dipilih selected itemnya apa, itu kita juga bisa mendapatkan harganya. Jadi tidak hanya mendapatkan stringnya saja. Cukup sampai di sini dulu tutorialnya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.